Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan masuk pada bab 3, yaitu operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Yang pertama adalah bentuk aljabar. 1. Pengertian bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Perhatikan contoh bentuk aljabar berikut. Nah, di sini ada contoh 4Y, maka 4Y ini sama dengan 4 dikali Y. Contoh yang kedua, 2A dikurang 5. Nah, artinya 2 dikali A dikurang 5. Contoh yang ketiga, 3N kuadrat ditambah 2M, itu artinya 3 dikali N kuadrat ditambah 2 dikali M. Nah, Y, A, N, dan M ini merupakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Yang kedua, unsur-unsur pada bentuk aljabar. Pada suatu bentuk aljabar, terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah variabel, biasanya juga disebut dengan peubah, yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya berupa huruf kecil. Nah, pada contoh bentuk aljabar sebelumnya, variabel dari 4Y adalah Y. Jadi Y ini adalah variabel. Dan variabel dari 3N kuadrat ditambah 2M adalah N dan M. Jadi N, M ini adalah variabel. B. Koefisien. Nah, koefisien yaitu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar 4Y, koefisien dari Y adalah 4. 4 ini koefisien, Y ini tadi adalah variabel. Dan pada bentuk aljabar negatif Y, koefisien dari Y adalah negatif 1. Karena negatif Y sama dengan negatif 1Y. Jadi, walaupun negatif Y, di sini hanya ada negatif Y langsung, tapi di sini sebenarnya ada angka 1. Jadi negatif 1Y. Cuman satunya tidak perlu kita tulis. Yang C, suku, yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda plus. Bentuk aljabar 4Y hanya mempunyai satu suku atau suku tunggal. Bentuk aljabar 3N kuadrat ditambah 2M mempunyai dua suku, yaitu biasanya disebut dengan binomial atau binom, yaitu 3N kuadrat dan 2M. Bentuk aljabar 8X dikurang 4Y ditambah 9 mempunyai 3 suku atau biasa disebut dengan trinom, yaitu 8X, negatif 4Y, dan 9. Bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari 3 suku disebut suku banyak atau polinom. Beberapa hal khusus tentang suku sebagai berikut. 1. Suku konstan atau biasa disebut dengan konstanta, yaitu suku yang tidak memuat variabel. Misalkan pada bentuk aljabar 2A dikurang 5, atau dapat ditulis 2A plus negatif 5. Maka negatif 5 ini merupakan konstanta. Kalau 2 ini merupakan koefisien, A ini variabel, maka negatif 5 ini adalah konstanta.
Yang kedua, suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama dan pangkat dari tiap-tiap variabel juga sama. Misalkan 2x kuadrat y dan negatif x kuadrat y merupakan suku sejenis. Walaupun koefisiennya berbeda, di sini 2, di sini negatif 1, tetapi variabelnya sama, x, y. Juga pangkatnya juga sama. Di sini x kuadrat, di sini juga x kuadrat, y. Maka x kuadrat y sama dengan x kuadrat y. Maka dia merupakan suku sejenis. Nah, misalkan 5x pangkat 3, y pangkat 2, dan negatif 5x pangkat 3, y pangkat 4 bukan suku sejenis. Kenapa? Walaupun sama x, y, karena pangkat dari variabel y berbeda. Nah, x pangkat 3 sama. Y pangkat 2, y pangkat 4. Nah, pangkatnya berbeda di y. Di sini pangkat 2, di sini pangkat 4. Maka dia bukan suku sejenis. Sekarang kita masuk ke yang B, operasi hitung pada bentuk aljabar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Contoh 1, sederhanakanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang A, 4B ditambah 2B, B, 9P ditambah 8Q dikurang 2Q ditambah 5P, C, 4 dikali 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 15x kuadrat. Nah, kita jawab yang A dulu, yaitu 4B ditambah 2B. Nah, variabelnya sama, yaitu B. Nah, maka koefisiennya bisa kita gabungkan 4 ditambah 2. Di sini variabelnya B. Maka 4 ditambah 2, 6. Variabelnya B. Maka 4B ditambah 2B itu sama dengan 6B. Sekarang yang B. 9P ditambah 8Q dikurang 2Q ditambah 5P sama dengan. Nah, kita satukan suku-suku yang sejenis. 9P, lihat variabel yang sama. Ini kan, maka 5P ditambah 5P baru ditambah 8Q dikurang 2Q. Variabelnya udah sama, jadi 9 ditambah 5P ditambah 8 dikurang 2Q. Sama dengan 9 ditambah 5, 14, variabelnya P, ditambah 8 dikurang 2, 6Q. Jadi 9P ditambah 8Q dikurang 2Q ditambah 5P itu sama dengan 14P ditambah 6Q. Sekarang jawab yang C, yaitu 4 dikali 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 15x kuadrat. Nah, caranya, maka kita kalikan dulu. 4 kita kalikan dengan 3x kuadrat. Maka 4 dikali 3, 12.
Di sini variabel hanya ada satu, yaitu x kuadrat. Maka 12x kuadrat. 4 dikali 2x. 4 dikali 2, 8x. Baru dikurang 15x kuadrat. Kumpulkan suku yang sejenis. Maka x kuadrat didekatkan dengan x kuadrat. 12x kuadrat dikurang 15x kuadrat ditambah 8x. Sama dengan variabelnya udah sama, maka bisa kita kurangkan koefisiennya. (12 dikurang 15) negatif 3x kuadrat ditambah 8x. Maka hasil dari 4 kali 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 15x kuadrat, yaitu negatif 3x kuadrat ditambah 8x. Yang contoh yang kedua, tentukan jumlah dari 12x kuadrat dikurang 9x ditambah 6 dan negatif 7x kuadrat ditambah 8x dikurang 14. Maka cara menjumlahkannya adalah ini, kita dalam kurungkan dulu. Maka 12x kuadrat dikurang 9x ditambah 6 tutup kurung ditambah negatif 7x kuadrat ditambah 8x dikurang 14. Sama dengan, nah ini karena di depan maka boleh kurungnya kita hilangkan. Jadi 12x kuadrat dikurang 9x ditambah 6. Nah ini karena masih dalam kurung maka kita kalikan. Ini positif kali negatif. Positif kali negatif, maka negatif. Negatif 7x kuadrat. Positif kali positif, ya positif 8x. Positif kali negatif, negatif 14. Kumpulkan suku-suku yang sejenis. Maka 12x kuadrat dikurang 7x kuadrat dikurang 9x ditambah 8x ditambah 6 dikurang 14. Oke, 12x kuadrat dikurang 7x kuadrat. 12 dikurang 7, 5. Maka 5x kuadrat. Negatif 9x ditambah 8x. Negatif 1x. Nah, 1 boleh tidak kita tulis, jadi langsung negatif x. 6 dikurang 14, negatif 8. Contoh yang ketiga, kurangkan 5p dikurang 3q dari 9p dikurang 6q. Kemudian sederhanakanlah. Nah, ada kata-kata seperti ini. Kurangkan 5p dikurang 3q dari 9p dikurang 6q. Nah, bukan ini dikurang ini, tetapi sebaliknya. 9p dikurang 6q dikurang dengan 5p dikurang 3q. Jadi kita tulis 9p dikurang 6q dikurang 5p dikurang 3q. Sama dengan ini paling depan, jadi boleh 9p dikurang 6q. Nah, negatif ke positif, negatif 5p, negatif ke negatif, positif 3q. 9p dikurang 5p
dikurang 6Q ditambah 3Q. 9P dikurang 5P, 9 dikurang 5, 4P. Negatif 6 ditambah 3, negatif 3Q. Nah, yang kedua adalah perkalian bentuk aljabar. Yang pertama, perkalian suku tunggal. Nah, contohnya, sederhanakanlah perkalian bentuk aljabar berikut. 1, A dikali 7 dikali B. 2, 3M dikali negatif 4M kuadrat N dikali 2NP dikali negatif 5P. Kita jawab yang nomor 1 dulu. A dikali 7 dikali B sama dengan, koefisiennya kita letakkan di depan, yaitu 7, dikali dalam kurung variabelnya A dikali B, sama dengan 7 dikali A kali B, AB, sama dengan 7 dikali AB, 7AB. Oke, lanjut nomor 2. 3M dikali negatif 4M kuadrat N dikali 2NP dikali negatif 5P sama dengan, nah, kita satukan koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Di sini koefisiennya 3 dikali koefisiennya negatif 4 dikali koefisiennya 2 dikali koefisiennya negatif 5 dikali dengan variabel. Variabelnya di sini M dikali M kuadrat N dikali NP dikali P. Nah, 3 dikali negatif 4 dikali 2 dikali negatif 5 dapatnya 120 dikali, nih, M kita tulis dikali M kuadrat N itu sama dengan M kuadrat dikali N. M kuadrat dikali N dikali NP, yaitu N kali P dikali P. 120 dikali M kali M kuadrat. M kali M kuadrat, tutup kurung, dikali buka kurung N kali N. Dikali buka kurung P kali P. 120 dikali, nah ingat kalau perkalian, kalau variabelnya sama maka pangkatnya dijumlah. M kali M kali M kuadrat, maka ini pangkatnya 1, maka jadinya M pangkat 3 dikali N kali N kuadrat atau N pangkat 2, P kali P pangkat 2 sama dengan 120 M pangkat 3 N pangkat 2 P pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, yang B, perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Contohnya, jabarkanlah bentuk-bentuk berikut. Nomor 1,
X kali 3X tambah Y tambah 5. Nomor 2, 2X dikali 4X kuadrat dikurang 3Y. Kita jawab yang nomor 1. 3 dikali 3X ditambah Y ditambah 5 sama dengan, nah kita kalikan X kali X kali 3X, maka 3X kuadrat X dikali Y, XY, X dikali 5 di 5X. Nomor 2, 2X dikali 4X kuadrat dikurang 3Y sama dengan 2X dikali 4X kuadrat, 8X pangkat 3. 2X dikali 3Y, maaf dikali negatif Y, negatif 3Y, maka jawabannya negatif. 2 kali 3, 6, X kali Y, X, Y. Selanjutnya, perkalian suku 2 dengan suku 2. Contoh, tentukan hasil perkalian berikut. 1, 3X ditambah 4 dikali X kurang 2. Nomor 2, 2X kurang Y dikali 4X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Kita jawab yang nomor 1. 3X ditambah 4 dikali X kurang 2. Nah, 3X dikalikan dengan 4X. 3 di sini pasti ada angka 1, cuman tidak ditulis, maka 3 kali 1 3, X kali X pangkatnya dijumlahkan. Jadinya X pangkat 2. Selanjutnya 3X dikali negatif 2. Positif kalikan negatif, negatif. 3 dikali 2, 6. X tidak ada, maka 6X. Selanjutnya 4 dikali X. Positif kali positif. 4 dikali X, 4X. Selanjutnya 4 dikali negatif 2. Negatif 8 sama dengan 3X kuadrat negatif 6X ditambah 4X negatif 2X dikurang 8. Nomor 2, 2X dikurang Y dikali 4X pangkat 2 ditambah 2XY ditambah Y pangkat 2 sama dengan, kalikan dulu 2X dengan 4X kuadrat. Jadinya 8X pangkat 3. 2X dikali 2XY, 4X kuadrat Y. 2X dikali Y kuadrat, 2XY kuadrat. Selanjutnya negatif Y dikali 4X kuadrat, negatif 4X kuadrat Y. Negatif Y dikali 2XY, negatif 2XY kuadrat. Negatif Y kali Y kuadrat, negatif Y pangkat 3. Sama dengan 8X pangkat 3
ditambah 4x kuadrat Y dikurang 4x kuadrat Y ditambah 2xy kuadrat dikurang 2xy kuadrat dikurang Y pangkat 3 sama dengan 8x pangkat 3 4x kuadrat Y dikurang 4x kuadrat Y, ya habis. 2xy kuadrat dikurang 2xy kuadrat juga habis, tinggal negatif Y pangkat 3. Jadi hasilnya 8x pangkat 3 dikurang Y pangkat 3. Selanjutnya pembagian bentuk aljabar. Contoh yang pertama, tentukan hasil pembagian bentuk aljabar 42x pangkat 7 Y pangkat 8 Z dibagi 6x pangkat 3 Y pangkat 2. 42x pangkat 7 Y pangkat 8 Z dibagi 6x pangkat 3 Y pangkat 2. Nah, kita jadikan per. Jadi 42x pangkat 7 Y pangkat 8 Z per 6x pangkat 3 Y pangkat 2 sama dengan, nah kita tulis koefisien dengan koefisien, jadi 42 per 6 X dengan X pangkat 7 per X pangkat 3 Y dengan Y pangkat 8 per Y pangkat 2. Nah, Z cuma sendiri, maka Z itu adalah Z per 1. 42 dibagi 6 dapatnya 7. Nah, kalau pembagian pangkatnya kalau pembagian pangkatnya dikurang. Jadi X pangkat 7 dibagi X pangkat 3 sama dengan X 7 kurang 3. Dapatnya X pangkat 4. Y pangkat 8 dibagi Y pangkat 2, berarti Y pangkat 8 dikurang 2, dapatnya Y pangkat 6. Z bagi 1, ya Z. Jadi dapat ditulis 7X pangkat 4, Y pangkat 6, Z. Contoh yang kedua, tentukan hasil pembagian X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 dengan X tambah 2 menggunakan cara bagi kurung. Jadi kita tulis X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 kita bagi dengan X tambah 2. Nah, caranya X kuadrat ini kita bagi dengan X. 1 bagi 1 ya dapat 1. Jadi X bagi X dapat X. Pangkatnya dikurang. 2 kurang 1, 1. Jadi tidak perlu ditulis. Baru X dikali X. X kuadrat. X dikali 2X. Maaf, X dikali 2X. Kita kurang 8X dikurang 2X 6X. X kuadrat dikurang X kuadrat habis. Nah, yang ini belum kita papakan, kita turunkan. Ditambah 12. 6X dibagi X dapatnya 6. 6 dikali X, 6X. 6 dikali 2, 12.
6x ditambah 12 dikurang 6x tambah 12 ya, 0. Jadi, x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 dibagi x tambah 2 sama dengan x tambah 6. Selanjutnya, yang contoh nomor 3. Bagilah 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 32 dengan x kurang 3 dan tentukan sisanya menggunakan cara bagi kurung. Jadi sama seperti tadi, 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 32 dibagi dengan x kurang 3. 2x kuadrat bagi dengan x, dapatnya 2x. 2x dikali x, 2x kuadrat. 2x kali negatif 3, negatif 6x. Nah, yang ini kita turunkan, negatif 32. 7x dikurang negatif 6x. Jadi 13x. 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat, 0. 13x dibagi dengan x. 13 kali x, 13x. 13 kali 3, negatif 39. Negatif 32 dikurang negatif 39, 7. Nah, jadi 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 32 dibagi x kurang 3 sama dengan 2x tambah 13 sisa 7. Jadi yang di atas ini hasil, bawahnya sisa. Selanjutnya yang keempat, pemangkatan bentuk aljabar. Pemangkatan bilangan adalah perkalian berulang bilangan yang dipangkat sebanyak pangkatnya. Pemangkatan dapat dituliskan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali sampai seterusnya dikali A sebanyak N faktor. Nah, yang pertama, pemangkatan bentuk aljabar suku tunggal. Contohnya, tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut. Yang A, 7A pangkat 2, B, negatif 5, P pangkat 2, Q pangkat 3 di pangkat 4. Kita jawab yang A. 7A pangkat 2, itu maksudnya 7A dikali 7A. Jadi pangkatnya ada 2, maka dikalikan sebanyak 2 kali. 1, 2. 7 kali 7, 49. A kali A, A kuadrat. Yang B, negatif 5P pangkat 2, Q pangkat 3 dipangkatkan 4. Jadi yang di dalam kurung ini kita kalikan sebanyak 4 kali. Jadi negatif 5P pangkat 2, Q pangkat 3 dikali negatif 5P pangkat 2, Q pangkat 3 dikali negatif 5P pangkat 2 Q pangkat 3 dikali negatif 5P pangkat 2 Q pangkat 3 sama dengan negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 dapatnya 625. P pangkat 2 dikali P pangkat 2 kali P pangkat 2 dikali P pangkat 2 pangkatnya dijumlahkan. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2,
8. Jadinya P pangkat 8. Q pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Jadi dapatnya 625 P pangkat 8, Q pangkat 12. Selanjutnya yang B, pemangkatan suku 2. Contohnya, negatif 4A ditambah 3B kuadrat. Nah, berarti dalam kurung ini kita kalikan sebanyak 2 kali. Negatif 4A ditambah 3B dikali negatif 4A ditambah 3B. Nah, kita kalikan negatif 4 dengan negatif 4, negatif 4A dikali negatif 4A, yaitu 16A kuadrat. Negatif 4A dikali 3B, negatif 12AB. 3B dikali negatif 4A, negatif 12AB. 3B dikali 3B, 9B kuadrat, sama dengan 16A kuadrat negatif 12AB dikurang 12AB, negatif 24AB ditambah 9B kuadrat. Selanjutnya, pemangkatan suku 2 dengan segitiga Pascal. Hubungan antara baris-baris pada pola bilangan segitiga Pascal dengan pemangkatan suku 2 yaitu A ditambah B pangkat N dan A kurang B pangkat N. Nah, ini disebut dengan segitiga Pascal. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Nah, 1, 1 ini untuk A ditambah B pangkat 1 dan A dikurang B pangkat 1, yaitu 1A ditambah 1B. 1, 2, 1 untuk pangkat 2, jadi 1A kuadrat ditambah 2AB ditambah 1B kuadrat. 1, 3, 3, 1 untuk pangkat 3, jadi 1A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B ditambah 3AB pangkat 2 ditambah 1B pangkat 3. 1, 4, 6, 4, 1 untuk pangkat 4. Jadi 1A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 3B ditambah 6A pangkat 2B pangkat 2 ditambah 4AB pangkat 3 ditambah 1B pangkat 4 dan seterusnya. Nah, contoh M ditambah 5 pangkat 2. Nah, lihat pangkat 2 berarti ini 1 A kuadrat, berarti di sini A-nya M, berarti M kuadrat. Ditambah 2AB, berarti 2 dikali A-nya M, dikali B-nya 5. Ditambah 1 dikali B kuadrat, B-nya 5, maka 5 kuadrat. 1 kali M kuadrat, ya M kuadrat. 2 kali 5, 10 M ditambah 1 kali 5 kuadrat, ya 5 kuadrat. 5 kali 5, 25. 25 kali 1, 1. Jadi ditambah 25. Sekarang 3X kurang 2Y pangkat 3. Jadi lihat yang pangkat 3. 1A pangkat 3. Berarti 1 dikali A-nya 3X. 3X pangkat 3. Ditambah 3A kuadrat B.
Jadi 3 dikali A-nya 3X pangkat 2 dikali B-nya. B-nya negatif 2Y. Ditambah 3 dikali A-nya 3X dikali B kuadrat. Jadi negatif 2Y pangkat 2. Ditambah 1 dikali B. B-nya negatif 2Y pangkat 3. 3X pangkat 3, 3 pangkat 3. Jadi 27. 27 X pangkat 3 ditambah 3 dikali 3X kuadrat. Jadi 3 kali 3, 9. X kali X, X kuadrat. Dikali negatif 2Y ditambah 3 dikali 3X. Negatif 2Y kuadrat. Negatif 2 dikali negatif 2, 4. Y kali Y kuadrat. Ditambah 1 dikali negatif 2Y pangkat 3. Negatif 2 kali negatif 2, 4. 4 kali negatif 2, negatif 8. Y pangkat 3. Sama dengan 1 kali 27, 27 X pangkat 3. 3 dikali 9, 27. 27 dikali 2, negatif 54 X kuadrat Y. Ditambah 3 kali 3, 9. 9 dikali 4, 36. X kali Y kuadrat, XY kuadrat. 1 dikali negatif 8, negatif 8. Y pangkat 3. Baik, nah untuk tugasnya, latihan 1, halaman 123 sampai 124, nomor 1, 3, 5, BD, 6, AD. Latihan 2, halaman 129 sampai 130, nomor 5, 8, 24. Latihan 3, halaman 132, nomor 5 dan 20. Latihan 4, halaman 136, nomor 10 dan 25. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.